Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Masih dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, saudara-saudara, ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara, hari Sabtu yang lalu kita sudah melihat bagaimana arti daripada kemurahan hati di sini ialah orang yang memiliki belas kasihan, orang yang ingin membahagiakan orang lain, saudara-saudara. Orang yang ingin memberikan sukacita kepada orang lain. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Saudara-saudara, janji Tuhan bagi orang yang murah hati, kita lihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat 17 dikatakan demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mengiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang memberi belas kasihan, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, seperti memberi pinjam kepada Tuhan. Dan yang pasti Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Yang pasti akan membalaskan bagi orang tersebut. Di dalam pasal yang ke-11 kitab Amsal, kita melihat ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara-saudara, janji Tuhan luar biasa bagi orang yang memiliki hati yang murah. Siapa banyak memberi berkat, justru akan diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, maka dia sendiri akan dipuaskan. Dia sendiri akan diberi minum. Itu janji Tuhan. Dan kita percaya janji Tuhan itu pasti akan terjadi, akan digenapi. Tetapi saudara-saudara, bagaimanakah caranya kita melakukan kemurahan itu? Supaya kemurahan hati kita itu berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat yang penuh kepada kita yang melakukannya. Pertama, saudara-saudara, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 yang harus kita lakukan, saudara-saudara, yang harus kita miliki ketika kita melakukan kemurahan, kita harus melakukannya berdasarkan kasih, saudara. Harus berdasarkan kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kalau kita melakukan kemurahan, kita harus melakukannya berdasarkan kasih. Jangan berdasarkan karena iri, karena dengki, karena ingin mencari popularitas dan lain sebagainya. Kalau kita melakukannya di luar kasih, saudara-saudara, maka firman Tuhan berkata, tidak akan ada faedahnya bagi kita, saudara. Tidak akan ada faedahnya bagi kita. Yang kedua, bagaimana kita melakukan kemurahan ini? Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 1, firman Tuhan berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, Yesus memberikan satu pengajaran yang sangat jelas. Kalau kita memberi sedekah, berkemurahan hati kepada orang lain,
Jangan supaya kita mendapatkan pujian. Jangan dengan motivasi untuk mendapatkan pujian. Tetapi disebutkan, jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Kalau dalam istilah sekarang, saudara-saudara, zaman now, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan selfie, saudara-saudara. Karena sekarang seperti itu adanya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Saudara, berkemurahan hati adalah sifat yang akan membuat kita berbahagia. Satu perbuatan yang akan membuat kita berbahagia dan mendapatkan balasan besar dari Tuhan. Janji Tuhan kita sudah lihat tadi, siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Tetapi hendaklah kita melakukannya pertama-tama berdasarkan kasih, saudara. Yang kedua adalah jangan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Kejarlah puji-pujian dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita berkat yang penuh dari apa yang kita lakukan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.